Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lahar Barat di channel Ngolah Pikir. Dewasa ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang tergiur dengan berbagai rayuan paranormal, rayuan tokoh-tokoh supranatural, dukun, dan banyak yang lainnya. Sayang sekali masyarakat kita masih dengan polosnya mempercayai hal-hal tersebut. Mungkin memang ada 1 dibanding 1000 atau 1 dibanding 10.000 orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut. Mungkin tapi kalau saya kurang yakin bahwa ada. Nah, di sini saya akan membagikan trik untuk mengetahui mana dukun asli, mana dukun palsu, kemudian mana paranormal yang benar-benar dia tahu atau yang memang orang normal, abnormal, atau anak-anak indigo yang indikasi tit itu. Berikut tipsnya. Tips pertama, bagaimana cara kita untuk mengetahui dukun-dukun atau tokoh-tokoh supranatural yang konon katanya bisa membaca masa depan. Sangat sederhana sekali. Jadi saya ajarkan caranya untuk teman-teman semua. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi dukun atau tokoh-tokoh paranormal yang katanya bisa membaca masa depan. Nih caranya gini. Jadi silahkan teman-teman berkunjung ke tempat dukun yang katanya bisa membaca masa depan tersebut. Begitu kalian masuk ke rumah dukun tersebut, langsung kalian lempar dengan batu atau kalian siram dengan air. Itu nanti akan terbukti. Jika dia memang bisa membaca masa depan, artinya sebelum kalian masuk, dia pasti sudah ngomong, mas, mbak, jangan mukul pakai batu, jangan siram pakai air gitu. Tapi ketika kalian masuk, kalian lempar air atau batu ternyata kena, berarti fix dukun itu bohong. Dia tidak bisa membaca masa depan. Simpel kan, sederhana. Kemudian tips kedua, kalau di Jawa, di tanah Jawa itu banyak sekali dukun-dukun yang katanya ahli pasang susuk. Nah, mungkin udah dengar tukang pasang susuk itu sederhana juga triknya. Tapi sebelum melakukan trik ini, pastikan dulu bahwa teman-teman tidak pernah pasang susuk sebelumnya. Soalnya ketika teman-teman pernah masang susuk, trik ini tidak akan berjalan. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah datangi dukun tersebut yang katanya ahli pasang susuk. Datangi ke rumahnya. Kemudian teman-teman biasa basa-basi, silaturahmi dan lain-lain. Kemudian jawabnya seperti ini, Mbah atau Pak Dukun, Mbah Dukun, saya itu dulu pernah pasang susuk di tangan sebelah kiri, gitu aja yang gampang ya, di tangan sebelah kiri. Tapi dukun yang masang susuk saya itu sudah meninggal. Lah, saya ingin melepas susuk ini tapi tidak bisa, tidak tahu caranya. Saya minta tolong, Mbah, lepaskan susuk yang ada di tangan saya, gitu. Otomatis jika dia memang dukun yang pinter, ahli pasang susuk beneran, dia akan jawab gini, wah, kamu mau ngerjain saya ya, kamu nggak pernah pasang susuk tapi minta dilepas susuknya. Itu berarti dia dukun beneran. Tapi kalau dukun bohongan, dia akan jawab gini, oh ya mas, sebentar ya. Kemudian dia akan ambil benda-benda ritual, biasanya daun dadap serep. Dadap serep itu pohon dadap yang tidak ada durinya. Kemudian akan giniin ke tangan daun dadap serep itu, terus dia akan gini, gini. Oh ini mas, sudah saya ambil susunya. Berarti dia
fix penipu. Soalnya kalian nggak pernah pasang susuk, tapi dia bisa ngambil susuk tersebut. Berarti fix penipu ya. Kemudian berikutnya dukun togel. Dukun togel atau dukun persugihan dan lain-lain. Kalau dukun togel gampang lagi. Datang ke rumahnya, lihat kondisi rumahnya. Kalau rumahnya megah, 5 lantai kalau perlu, mobilnya berjeret segarasi penuh, terus kemudian dia nggak butuh uang lagi, berarti itu bisa dikatakan dukun beneran. Logikanya, kalau dia tahu nomor togel, nomor berapa yang akan keluar, maka akan dia beli sendiri. Tapi kalau rumah dukunnya juga bisa dibilang dia masih minta amplop dan lain-lain, itu cuma orang cari-cari. Lalu yang terakhir, ini yang yang biasanya anak-anak indigo. Saya nggak tahu ya anak indigo itu beneran atau bohongan, saya nggak tahu karena saya sendiri belum pernah mengalaminya. Atau orang-orang yang katanya bisa meramal masa depan. Kalau meramal sih lebih ke bisa ya bisa tidak ya, bisa membaca masa depan. Tadi udah, terus ini yang ini loh, orang-orang yang katanya dia bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Nah ini yang terakhir ini, orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, makhluk halus, demit, setan, jin dan lain-lain. Saya sendiri sampai hari ini tidak tahu bagaimana orang-orang itu bisa menamakan, itu ada pocong, itu ada gendruwo, ada kuntilanak dan lain-lain. Di mana itu katalog nama-nama hantu itu saya belum pernah ketemu. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu katalog nama-nama hantu bisa nanti komen ya, biar saya jadikan referensi. Ini tips terakhir ya. Untuk menyikapi orang-orang yang katanya dia bisa berbicara dengan makhluk gaib, dengan jin, dengan hantu, dengan apapun itu, lebih mudah lagi. Memang prosesnya agak panjang, jadi kita memainkan psikologi kita. Caranya gini, ajak ngobrol dukun atau siapapun itu yang katanya dia bisa berbicara dengan makhluk halus atau dengan apapun itulah, ajak dia ngobrol. Gini caranya, misal ini dukun itu ada di hadapan saya ya, misal nih teman-teman bisa berimajinasi bahwa dukun itu ada di hadapan saya. Saya akan tanya ke dukun tersebut, Mbah, saya itu udah seminggu lebih tiap malam itu tidak bisa tidur. Jadi seperti ada yang mengikuti di belakang saya, kemudian pundak saya itu rasanya seperti ada yang numpang atau ada yang duduk di pundak saya, gitu aja bohongnya. Tolong, apakah Mbah tahu itu apa dan maunya apa? Kalau Mbah tahu, tolong diajak komunikasi, maunya itu apa gitu. Kemudian kalau dia dukun yang sok tahu, dia akan jawab, oh ya saya tahu Mas, yang di belakangmu biasa nih namanya jin apa gitu ya, jin apa gitu. Terus tanya lagi ke mbahnya itu, oke Mbah, berarti Mbah bisa komunikasi ya sama jin tersebut gitu. Nanti mbahnya akan jawab, bisa, saya bisa komunikasi, ini saya juga sedang berkomunikasi batin atau apalah dengan jin tersebut. Oke Mbah, saya tak nyoba ya, saya minta tolong gitu. Ini kita masuk ke trik penghancuran si dukun palsu itu. Teman-teman ambil bolpen, anggap ini bolpen ya, teman-teman ambil bolpen, pura-pura nulis di telapak tangan gini ya, jangan salah posisinya kayak gini, pura-pura nulis, tapi jangan pernah ditulis ya guys, pura-pura nulis. Kalau nggak nulis nama aja, aku gitu, nama aku gitu, aku 3 huruf aja kan, sederhana. Kemudian diginiin posisinya, Mbah, tolong kalau memang Mbah bisa bicara dengan makhluk yang ada di belakang saya, tolong berapa angka yang saya tulis di telapak tangan saya, gitu ya. Saya jamin orang itu tidak akan bisa
menjawab. Terima kasih. Demikian tips-tips sederhana bagaimana mengatasi dukun-dukun palsu, kiai-kiai palsu yang sekarang menjamur. Semoga kita sebagai masyarakat yang modern, masyarakat yang memiliki iman, bisa terhindar dari praktek-praktek perdukunan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.